Syukur nomor 670. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudari, benih dan media tanam adalah dua hal yang saling terkait erat satu sama lain. Untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, benih membutuhkan media tanam yang baik pula. Benih adalah gambaran sabda Allah, sementara media tanam adalah gambar manusia. Supaya firman Allah boleh tumbuh dan berkembang, maka manusia diajak untuk menjadi media tanam yang baik pula. Untuk menyiapkan media tanam yang baik, dibutuhkan usaha bersama-sama dalam hal saling menguatkan dan saling meneguhkan. Antara lain dengan perayaan Ekaristi yang akan kita rayakan pada hari ini. Marilah saudara-saudari kita siapkan hati kita untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini dengan terlebih dahulu kita melihat ke dalam diri kita masing-masing untuk segala kesalahan, dosa-dosa, pelanggaran hidup kita, dan kita mohon ampun agar kita layak untuk merayakan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Puji syukur nomor 359. Kasihanilah
belas kasihan-Mu kepada kami, ya Putra Bapa. Kristus, kasihanilah kami, Engkaulah pengantara kami kepada Bapa. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami, kemuliaan kepada Allah di surga. Pujilah Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pujilah Tuhan dalam surga. Marilah puji, marilah menyembah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Pujilah Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pujilah Tuhan dalam surga. Marilah memuji Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah Maha Tinggi, yang Maha Tinggi. Pujilah Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pujilah Tuhan dalam surga. Marilah memuji Allah Roh Kudus, penghibur Maha Rahim, yang Maha Rahim. Pujilah Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pujilah Tuhan dalam surga. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menunjukkan cahaya kebenaran-Mu kepada orang-orang yang tersesat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Semoga semua yang menyatakan diri orang Kristiani senantiasa menolak segala yang bertentangan dengan nama ini dan mengejar apa yang selaras dengannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Hujan menyuburkan bumi dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku.
ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bermazmur, refrein puji syukur nomor 846. 846. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Jejakmu mengeluarkan lemak, tanah-tanah padang gurun mengalirkan air, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Tuhan memberkati Dengan amat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan amat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi penaklukan ini dalam pengharapan, sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah.
Kita tahu sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja. Kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai anugerah sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Bani melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Saya undang untuk berdiri. Sabda Tuhan. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan? Jawab Yesus, kamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi sampai ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil juga dari dia. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi terhadap mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti.
Kamu akan melihat dan melihat lagi, namun kamu tidak memahami. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat untuk mendengar, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Akan tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan berbahagialah telingamu karena mendengar. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan tentang penabur itu. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, akan didatangi si jahat, yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu firman itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, hari ini hari Minggu biasa yang ke-15. Kita semua diingatkan kembali tentang bagaimana firman Allah itu diberikan kepada kita. Firman Allah dalam konteks keselamatan ditaburkan kepada seluruh bangsa, kepada seluruh manusia. Sekiranya masih ada keterkaitan satu sama lain dengan bacaan yang kita dengarkan pada hari Minggu yang lalu tentang universalitas keselamatan, keselamatan yang mencakup seluruh dunia dan seluruh bangsa yang ada di dalamnya. Jadi tidak hanya untuk satu golongan, satu kelompok, tetapi terbuka untuk semua orang. Universalitas keselamatan. Nah, saudara-saudari, berkaitan dengan universalitas keselamatan ini, hari ini Tuhan juga semakin menguatkan kita bahwa benarlah bahwa keselamatan itu adalah untuk segala bangsa, untuk semua orang, untuk banyak-banyak orang yang hidup di tengah dunia ini. Tetapi satu hal yang perlu diperhatikan melalui bacaan hari ini, terutama dalam bacaan Injil, bahwa gemah pewartaan, pewahyuan tentang keselamatan itu sudah diberikan. Tetapi ada begitu banyak orang yang boleh dibilang memahami dan menerima, ada yang
belum memahami, tidak menerima, dan kemudian ada pula yang menolak. Maka benarlah yang dikatakan oleh Yesus hari ini tentang perumpamaan seorang penabur. Penabur yang menaburkan benih, yang pertama di tanah yang berbatu, kemudian di tanah yang ditumbuhi dengan rumput yang berduri, kemudian di tanah yang baik. Jadi saudara-saudari yang terkasih, apakah penabur itu kurang perhatian atau kurang dalam ilmu menanam? Masa kok di pinggir jalan mau menabur? Masa di tanah yang berbatu mau menabur benih? Masa di tanah yang dipenuhi dengan semak berduri ia menaburkan benih? Demikian juga harusnya ia memilih tempat yang baik, tempat yang layak, atau media tanam yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu agar benih itu bisa tumbuh dengan baik. Hasilnya pun akan menjadi baik. Saudara-saudari, Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk menggambarkan bagaimana Allah tidak berpikir seperti manusia. Kadang-kadang manusia berpikir dari hitung-hitungannya, dari materialnya, dari hasilnya, dari apa yang ia buat. Tetapi Allah berpikir tentang keadilan untuk semua orang. Allah itu Maha Kuasa yang pikirannya tidak bisa kita selami. Yang kalau kita menggunakan akal sehat kita sebagai manusia, kita ini akan menjadi dan merasakan bahwa sungguh kita ini terbatas. Kita hanya berpikiran sesuatu yang nantinya akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Kalau kita berpikir, kenapa Tuhan repot-repot mau menabur di tanah yang berbatu, di tanah yang dipenuhi dengan semak duri? Kenapa tidak menyiapkan lahan yang baik saja agar benih bisa tumbuh baik dan bagus di situ? Dan sekali lagi jawabannya adalah perumpamaan yang Tuhan berikan semakin menguatkan kepada kita bahwa betapa kecilnya kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, Allah yang bisa melakukan segala sesuatu bukan karena ukuran manusia, tetapi karena ukuran kealahannya, keilahiannya. Jadi sedemikian sepanggalnya torang sampai apa yang Tuhan perbuat, torang tidak bisa mengerti secara 100%. Dan itulah yang dibawa Yesus dalam perumpamaan. Kemudian Yesus menjelaskan bahwa Allah itu tidak memilih-milih orang. Bahwa ketika Tuhan menaburkan benih itu, ia tidak hanya menaburkan yang baik, menaburkan sabdanya itu kepada orang-orang yang siap mendengar, tetapi ia membuka dan melemparkannya kepada semua orang. Kepada setiap orang yang, kalau ingat, kita diciptakan sungguh daripadanya, dan ia yang menciptakan kita. Cuma dalam perkembangan hidup kita mulai menjadi orang-orang yang seperti tanah yang berbatu-batu, seperti tanah yang dipenuhi dengan semak berduri, semak belukar yang berduri. Kalau kita mengingat kisah penciptaan kita ini adalah orang yang dibentuk dari tanah pilihan Tuhan. Kemudian apa? Ia memandang yang dibentuknya dari tanah ini baik adanya. Sesudah melaksanakan perjalanan hidup dalam pergaulan, dalam perjumpaan dengan orang lain, dalam segala sesuatu pergaulan, mungkin juga disertai dengan tantangan-tantangan, masalah-masalah dalam hidup. Dan akhirnya kita mulai berubah. Dari orang yang baik 100%, kita mulai berkurang. Ya, semulai di sedang, kecil, rendah, dan kemudian tidak baik sama sekali. Yang dulunya baik, benih yang baik, tempat yang baik untuk menaburkan benih karena dipandang Allah baik adanya,
Karena hal-hal yang kita hadapi di tengah kehidupan di dunia, yang baik ini mulai berkurang. Satu strap sama dengan baterai HP. Semakin lama semakin habis, sampai habis baterai, nol, mati. Tidak ada kebaikan sama sekali. Itulah kehidupan manusia. Nah, Tuhan datang hari ini mau mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya itu orang-orang baik semua. Cuma karena orang yang memilih untuk menjadi tidak baik, menjadi seperti orang-orang yang digambarkan dalam perumpamaan seperti tanah yang berbatu-batu. Nah, saudara-saudari, untuk menjelaskan tentang perumpamaan dari penabur yang menaburkan benih ini, sebenarnya Yesus so bilang, kurang malu sendiri kalau tidak tahu dan mau baca dan mau menghayati. Tapi akan saya bacakan kembali. Saudara-saudari, benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan dia hanya bertahan sebentar, tidak lama. Cuma dengan hal yang baik, sabda Tuhan cuma digunakan untuk memenuhi keinginan kita, hasrat kita. Jadi asal copot ayat, kemudian ayat ini yang menggembirakan saya. Memang ada ayat-ayat emas dalam kitab suci, tetapi ketika menjumpai ayat yang tidak sesuai, maka kita mulai kehilangan iman kita. Akhirnya hati kita membatu. Dan kemudian ketika benih sabda Tuhan itu sebenarnya sudah tumbuh, tetapi kita meninggalkannya karena tidak tidak berakar. Berurat dan berakar. Urat-urat akar kata lebih maksud. Saudara-saudari yang terkasih, hidup kita ini ketika menghadapi masalah juga mengalami penganiayaan, penindasan karena sabda Tuhan ini. Karena orang cuma tahu bahwa katanya sabda Tuhan itu hanya berisi yang bahagia-bahagia saja. Tapi kemudian ada sabda-sabda Tuhan, ayat-ayat kitab suci yang kemudian mulai tidak menyukakan hati kita. Kenapa? Karena kita disuruh untuk meninggalkan orang tua. Karena disuruh untuk menjual segala harta milik kita. Masa lebih banyak tapunya, kobong di atas, kobong di bawah, deposito di bank sana. Tapi kalau baca sampai di situ, untuk mencapai keselamatan kamu harus menjual segala yang kamu miliki dan memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Masa begitu? Tidak betul ini. Sabda Tuhan ini sangat sesuai dengan kabar sukacita untuk diri saya. Ya, itulah tipe-tipe orang yang kedua, yang terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Ia mendengarkan. Apakah tidak mendengarkan sabda Tuhan? Dia dengar sekali. Malah ada ayat-ayat yang ia simpan dalam hati, ayat-ayat yang ia renungkan setiap hari. Tetapi kemudian ayat-ayat itu ketika berjumpa dengan ayat yang lain bertentangan satu sama lain. Mintalah maka kamu akan diberikan. Sesimpang baik-baik. Berdoa, 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 meminta, meminta. Kenapa kok Tuhan tidak mengabulkan? Sementara di ayat lain, orang kusta berkata, kalau engkau menghendaki, terjadilah itu kepada saya. Tentang peristiwa kesembuhan. Kadang ketika kita meminta karena egois. Maunya lebih. Tidak pernah bersyukur atas kehidupan. Dan berpikir mulai mengatur Tuhan. Kira Tuhan dispenser.
tindis warna biru keluar dingin, tindis merah keluar panas. Tuhan itu memiliki kehendak yang tidak sama dengan yang kita pikirkan. Tuhan itu maha kuasa. Kalau Tuhan orang so atur, siapa yang Tuhan? Kita atau dia? Nah, kemudian ayat yang kelihatannya bertentangan dengan itu. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan menghendaki, maka terjadilah itu. Ketika orang kusta memohonkan kesembuhan dari Yesus, apa yang ia bilang? Diajarkan kepada kita. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya, itulah yang patut saya syukuri. Dan dalam doa saya mengucapkan rasa syukur atas apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau Tuhan menghendaki saya sembuh, pasti saya akan sembuh dan saya akan menerimanya dengan gembira. Tapi kalau belum, saya akan menunggu saat yang tepat ketika Tuhan mengabulkan doa saya. Ada rasa syukur dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, hidup kita ini seringkali berada di dalam dua jenis orang-orang yang seperti demikian, yang kepada mereka ditaburkan firman Tuhan. Tapi juga ada mereka yang betul-betul menjadi media tanam dari benih yang baik itu, kemudian ia bertumbuh, berbuah, bukan hanya 2 kali lipat, tetapi 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Kita tinggal memilih termasuk orang manakah kehidupan saya ini, termasuk yang golongan manakah saya ini. Dan pasti hanya kita dapat menjawabnya ketika kita bermenung tentang kehidupan kita. Kalau orang bermenung tentang kehidupan orang lain, itu towo. Tapi kembali kepada diri kita yang bermenung, mengevaluasi diri, bukan mengevaluasi orang lain. Mengkritik diri sendiri, bukan mengkritik orang lain. Bercerita, menggali segala yang ada di dalam diri kita, keterkaitan kita dengan Tuhan, daripada menggali kehidupan pribadi orang lain. Kita harus kembali kepada diri kita sendiri untuk menggali siapa diri kita. Apakah mungkin saya ini terlalu egois? Apakah mungkin saya ini orang yang terlalu cinta akan kekayaan? Atau apakah mungkin saya ini adalah media tanam yang baik untuk sabda Tuhan bertumbuh dan berkembang? Karena ada kalanya kan kita sering mengukur, melihat, mengkritik, menggali kehidupan orang lain tanpa kita kembali mengukur, menilai, dan menggali kehidupan kita. Jangan-jangan yang kita lihat dari orang itu adalah gambaran kehidupan kita. Siapa tahu? Nah, saudara-saudari yang terkasih, ukurlah kehidupan kita dulu sebelum kita mengukur kehidupan orang lain. Kita di hadapan Allah sama. Tetapi ketika kita sudah mendengarkan sabda Tuhan hari ini, mari kita berubah, membangun diri kita menjadi lahan media tanam yang baik. Kalau Tuhan sesinggung tentang kehidupan kita seperti tanah yang berbatu-batu, tanah yang dipenuhi semak duri, jangan berkecil hati. Kita membangun diri kita, mengolah kembali kehidupan kita, kita membaharui semangat kehidupan kita, membuka lebar-lebar lagi telinga kita supaya sabda Tuhan itu masuk telinga kanan, keluar di mulut, keluar di tangan, keluar di kaki. Bukan masuk telinga kanan, keluar di, kalau udah keluar telinga kiri, masih mau lewat otak, masih ada refleksi di situ. Tapi kalau sabda Tuhan masuk telinga kanan, kemudian tapantul ulang keluar di sebelah kanan, itu towo itu. Ada dengar tapi tidak mendengarkan. Maka Tuhan bersabda hari ini kepada kita juga, barang siapa memiliki telinga, hendaklah ia mendengarkan. Bukan cuma dengar, karena bahasa
mendengar dengan mendengarkan itu berbeda. Kalau mendengar, yang penting so tahu, so dengar. Baru dia mulai bercerita kepada orang lain. Dengar-dengar tuh tanta sana begini. Tanpa dia mendengarkan dengan baik, apa yang terjadi? Dia mendetail semua apa yang proses yang terjadi sehingga ada kabar tentang hal itu. Banyak hal terjadi seperti itu karena orang cuma mendengar, tidak mendengarkan, tidak berproses dan tidak mencari detail-detail yang mendukung misalnya hal itu terjadi. Saudara-saudari, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Dan ketika kita sudah mendengarkan, berproseslah dengan baik dalam hidup kita agar kita bisa mewartakan kepada orang lain, kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan kita berusaha agar semua dalam segala kegiatan, aktivitas kita juga menjadi penabur seperti Allah sendiri. Ketika kita mewartakan sabda Tuhan, kabar sukacita Allah kepada dunia, jangan pilih-pilih orang. Juga dalam berbuat baik, jangan pilih-pilih orang. Jangan cuma tuh orang ini, orang itu, yang gagah ini, yang besai ini, yang ganteng ini, dan yang tidak ganteng ini. Seperti Tuhan sendiri menaburkan kebaikan firman Tuhan kepada semua orang, maka kita pun ketika berbuat baik, ketika kita mewartakan sabda Tuhan, firman-Nya, Injil-Nya, perbuatlah itu kepada semua orang. Bersediakah saudara untuk diutus menjadi penabur kepada semua orang? Jawablah dalam diri sendiri. Dan mohonlah kalau kita bersedia menjawab bersedia, mohonlah kepada Tuhan, Sang Penabur yang sejati, untuk memberikan kekuatan, semangat, dan terlebih kebijaksanaan untuk melanjutkan karya-karya baik kita yang kita maksudkan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita membaharui iman kita dengan mengungkapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, Allah Bapa menghendaki kita mendengarkan sabdanya dan melaksanakan kehendak-Nya demi keselamatan kita. Maka marilah kita berdoa kepadanya agar hidup kita menjadi perwujudan sabdanya bagi keselamatan dunia. Bagi gereja, ya Bapa, semoga umat beriman terbuka akan sabdamu yang juga hadir melalui tanda-tanda zaman ini, dan semoga gereja mewartakan sabda Allah dengan bahasa yang dimengerti orang zaman ini. Marilah kita berdoa. Ya bagi para penguasa bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para penguasa bangsa-bangsa berani mengatakan kebenaran dengan jujur
dengan kata-kata yang menimbulkan kepercayaan, dan semoga kami semua pun jujur dalam pergaulan satu sama lain. Marilah kita berdoa. Bagi kaum petani yang menanam dan menabur. Ya Bapa, semoga para petani Kau anugerahi cuaca yang baik dan tuaian yang berlimpah, dan semoga kami yang bukan petani berterima kasih atas jerih payah mereka. Marilah kita berdoa. Ya bagi kita semua. Ya Bapa, tuntunlah kami agar tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabdamu tinggal dalam hati kami. Semoga hati kami terbuka akan sabdamu dan menghayatinya dengan setia serta tulus. Marilah kita berdoa. Wujud khusus kita pada hari ini, kita berdoa mengucap syukur atas rahmat kehidupan hari ulang tahun saudara-saudari kita yang merayakannya. Yang pertama bersama dengan keluarga Ambo Tangkilisan yang bersyukur atas hari ulang tahun dari Ibu Yola Tangkilisan yang ke-48 pada tanggal 1 Juli. Kedua bersama keluarga Kaurau Tania yang bersyukur atas hari ulang tahun dari Bapak Julian Kaurau ke-57 pada hari ini, dan juga Hut Papa Opa Saul Tania yang ke-81 pada tanggal 9 Juli yang lalu. Keluarga Rondonuwu Kolowai bersyukur atas hari ulang tahun dari anak Renaldi Cornelius Rondonuwu yang ke-23 pada hari ini. Keluarga Pinontoan Sengke bersyukur atas hari ulang tahun dari Ibu DC Sengke ke-57 pada hari ini. Dan keluarga Mengko Tuege yang bersyukur atas hari ulang tahun dari Ibu Linda Tuege yang ke-49 pada hari ini. Dan keluarga Nanggor Sambut yang bersyukur atas hari ulang tahun Julio Francisco Amores Nanggor yang ke-8. Ya Bapa yang Maha Baik, Engkau menganugerahkan kehidupan bagi kami semua, terlebih khusus juga untuk saudara-saudari kami yang kehidupan mereka Engkau perbaharui lewat hari ulang tahun kelahiran mereka. Kami mohon karuniakanlah mereka selalu kesehatan, agar umur panjang senantiasa selalu terbuka bagi kehidupan mereka. Dan semoga segala usaha, segala pekerjaan, segala sesuatu yang mereka laksanakan untuk membangun kehidupan mereka dalam rencana-rencana hidup, semoga berkenan kepadamu. Engkau berikan berkat yang mereka butuhkan, dan juga oleh karena kehendak-Mu terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan semoga kehidupan keluarga mereka selalu dipenuhi dengan sukacita karena kehadiran saudara-saudari kami ini yang membawa kegembiraan sebagai suami, sebagai istri, juga sebagai anak. Semoga menjadi orang-orang yang selalu mengungkapkan iman dan mewartakannya dalam segala perbuatan baik kepada keluarganya masing-masing. Marilah kita berdoa.
Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang telah meninggal dunia, secara khusus bersama dengan keluarga besar Karman Makaleu, yang memohonkan keselamatan jiwa untuk Bapak almarhum Ramli Karman yang meninggal pada hari Rabu tanggal 8 Juli yang lalu. Bersama dengan keluarga Tete Rego Manua, anak-anak dan cucu-cucu, mohonkan keselamatan jiwa untuk Papi Opa yang terkasih Weli Brodus Tete Rego yang meninggal 10 tahun yang lalu pada tanggal 7 Juli. Juga kita berdoa bersama dengan keluarga Wulur Mandas, mohonkan keselamatan jiwa untuk Papa Albertus Mandas dan keluarga Lahamendu Kolowai di Manila, yang mohonkan keselamatan jiwa untuk Francisca Agnes Rosari Lahamendu yang meninggal 11 tahun yang lalu, dan hari ini adalah hari kelahirannya. Ya Bapa yang Maha Baik, Engkau menganugerahkan hidup bagi saudara-saudari kami ini, tapi Engkau jugalah yang telah memanggil saudara-saudari kami ini untuk menghadap kembali kepada Dikau sendiri. Engkau adalah Tuhan bagi orang-orang yang hidup dan juga orang-orang mati. Semoga kiranya Engkau menganugerahkan kehidupan yang berbahagia bagi saudara-saudari kami ini, dengan mengampuni segala dosa-dosanya, agar jiwa mereka memperoleh kebahagiaan dan keselamatan. Dan semoga kaum keluarga di dunia ini yang dari hari ke hari memanjatkan doa untuk saudara-saudari kami yang telah mendahului kami ini, senantiasa Engkau juga berikan kekuatan atas iman, dan juga semoga Roh Kudus selalu tetap memberikan kekuatan yang mempersatukan bagi kami, kaum keluarga yang masih bersiarah di dunia ini, dan kaum keluarga kami ini yang telah menghadap Dikau. Semoga kami tetap dalam satu doa yang sama untuk keselamatan abadi, untuk perjumpaan yang membahagiakan dalam kerajaan-Mu. Dan semoga kami yang masih bersiarah di dunia ini dalam tuntunan-Mu boleh mewartakan hal-hal yang baik, agar tercapailah harapan kami untuk sampai kepadamu di dalam kebahagiaan surgawi. Marilah kita berdoa. Kita juga berdoa bersama dengan keluarga-keluarga yang bersyukur atas berkat dan rahmat Tuhan dalam kehidupan mereka. Bersama dengan keluarga yang tidak disebutkan namanya, bersyukur atas rahmat berkat yang dialami melalui doa novena kerahiman ilahi dan novena 3 Salam Maria. Dan keluarga Tuege Wulur yang bersyukur atas berkat, bimbingan dan perlindungan Tuhan, sehingga boleh menerima dan mengusahakan pekerjaan usaha yang baru, Puding Jojo. Dan keluarga Henrianto Seputan yang bersyukur atas berkat Tuhan bagi keluarga, segala hal yang baik yang mereka alami, dan juga memohonkan berkat untuk anak-anak Mario El Benedicto dan Clarissa Lana, serta keluarga Wulur Mandas yang bersyukur atas berkat dan rahmat Tuhan bagi keluarga, sehingga mereka boleh mengalami perlindungan Tuhan, dijauhkan dari wabah, dan juga memohonkan berkat untuk Pastor Yohanes Oduka dimanapun ia berada. Dan bersama dengan keluarga Paembonan Dua Lolo, kami berdoa juga bersyukur atas hari ulang tahun dari ibu keluarga yang kemarin merayakan hari ulang tahun. Dan bersama keluarga Karamoy Runtu berdoa bersyukur atas rahmat kehidupan yang diperbaharui atas ibu keluarga yang merayakan hari ulang tahunnya.
Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau anugerahkan, atas berkat yang kami rasakan, terutama kaum keluarga kami yang hari ini memanjatkan rasa syukur mereka secara khusus. Semoga kehidupan kami hari ini, esok, dan seterusnya juga tetap dalam perlindungan-Mu, tetap dalam bimbingan-Mu, dan tetap dalam berkat-Mu yang berlimpah untuk kehidupan kami. Dan kami mohon semoga segala sesuatu yang akan kami hadapi boleh kami upayakan dengan baik dan dalam tuntunan-Mu. Apa yang kami akan hadapi ke depan menjadi pembelajaran atas hidup, menjadi berkat atas hidup, dan juga mendatangkan kasih karunia-Mu bagi kami dan bagi orang lain. Dan jauhkanlah kami dari segala wabah, mara bahaya, sakit penyakit. Berikanlah kami perlindungan-Mu agar kami boleh melalui segala tantangan kehidupan, terutama wabah yang saat ini sedang melanda dunia. Kami selalu dijauhkan, kami selalu dikuatkan, dan menjadi bijaksana dalam mengikuti segala sesuatu yang diupayakan demi kebaikan, untuk taat pada aturan-aturan yang sudah diberikan, untuk mendengarkan dan saling mengingatkan satu sama lain. Dan juga kami bersyukur atas rahmat hari ulang tahun perkawinan dari keluarga Pandey Kaunang ke-24 tahun. Semoga Engkau selalu menjaga, merestui, dan melestarikan kesetiaan cinta kasih yang telah mereka bangun di dalam kehidupan keluarga mereka. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa pencipta segala sesuatu, Engkaulah Bapa kami. Dampingilah kami semua, baik dalam suka maupun duka. Dan kabulkanlah kiranya doa-doa kami ini sesuai dengan kehendak-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Lagu persembahan puji syukur nomor 378. Puji syukur nomor 378. Satukan diriku
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami datang kepadamu dan mengunjukkan persembahan roti dan anggur ini. Kami mohon, terimalah persembahan ini demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya, Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sejak kelahiranmu di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya, Ia melebur dosa kami umat manusia. Dan dengan kebangkitannya dari alam maut, Ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga kehadapanmu, Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan nada kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Puji syukur nomor 396. Sungguh kuduslah Engkau, ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu kepada kami. Ia datang ke dunia, hendak membuka mata dan telinga kami, supaya kami dapat mengenal Engkau sebagai Bapa dan hidup rukun sebagai saudara.
Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesan-Nya. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafat-Nya, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sesudah itu ia mengambil piala berisi anggur. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian. Dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Oleh karena itu, ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan wafat dan kebangkitan-Nya. Maka kami mohon, terimalah kami sendiri bersama Putra-Mu. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Kini Yesus hidup bersamamu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Pada akhir zaman Ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaan-Nya tiada lagi orang yang menderita sengsara. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapak Suci Paus Fransiskus, Bapak Uskup kami Benediktus Estefanus, dan para uskup semuanya. Bantulah para murid Kristus supaya selalu berusaha membawa damai dan menggembirakan orang lain.
dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi bersama Santa Perawan Maria dan para kudus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Preceptis salutaribus moniti et divina incisione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nosque sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue audiuti, et a peccatusimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Quiatum est regnum et potestas et gloria in saecula. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Kami mohon ya Tuhan, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Puji syukur nomor 417. Amin.
Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Puji syukur nomor 422. Doa komuni batin.
Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memeluk-Mu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah dari-Mu. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan sejati, kami bersyukur karena Engkau telah menaburkan sabda-Mu dalam hati kami dan memberi kami rezeki kehidupan. Semoga kami semakin setia melaksanakan sabda-sabda-Mu itu, sehingga kami dapat menghasilkan buah yang melimpah, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun kelak bagi kehidupan abadi kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai informasi akan ada kunjungan ke stasi-stasi wilayah rohani, berjumpa dengan pengurus mulai esok hari jam 6. Semoga dalam perjumpaan nantinya akan ada kekuatan yang kita terima dalam perbincangan, dalam sharing dan saling penguatan bersama. Jadi besok dimulai dengan Warisa, Selasa Winetin, Rabu Mapanget, dan seterusnya. Nanti melihat informasi di sekretariat, grup sekretariat paroki. Dan kemudian saya mengucap terima kasih kepada KBK dan juga kepada seluruh umat yang sudah melaksanakan kerja bakti di kompleks gereja ini. Sebelumnya ada WKRI, ada OMK. Terima kasih banyak untuk kepeduliannya, dan juga saya mengajak untuk yang ada di stasi-stasi tetap jaga kebersihan, tetap jaga supaya bangunan gereja tetap nantinya ketika akan ada misa steril. Jadi nanti disemprot juga, dibersihkan dia punya halaman, sediakan hand sanitizer, termoscan atau termometer yang orang bilang termometer tembak itu, pistol, tempat cuci tangan dengan sabun, dan pokoknya ya semua yang dibutuhkan dalam keadaan new normal nanti. Artinya kalau semulai ada informasi akan ada misa bersama, persiapkan dulu mulai dari sekarang. Tempat cuci tangan, sabun, air. Jangan ada tempat cuci tangan karena ada air. Bisa dia tong atau ember supaya diisi air dan ada sabun cuci tangan. Kemudian hand sanitizer, masker, face shield, thermoscan, dan siapkan diri dengan baik. Karena yang mau ikut misa adalah orang-orang yang sehat juga, bukan orang-orang yang rentan, juga bukan orang yang dalam keadaan sakit. Jadi yang rentan itu adalah mereka yang lansia dan anak-anak. Kemudian yang sedang sakit. Jadi kalau tahu sakit untuk kedepannya, jadi bukan belum minggu depan, untuk kedepannya kalau sudah ada kesempatan untuk misa bersama, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian ada tuh terlambat kalau so jadi. Kemungkinan pintu ditutup kalau so DP waktu. Supaya masih ada kesempatan mau scan. Kalau so datang sementara misa misalnya, mau scan DP panas,
Sondak bakurigi, karena juga ia mau petugas untuk itu nanti juga disediakan di paroki dan di stasi-stasi yang pegang hand sanitizer dan termoscan. Mereka juga akan ikut misa, jadi tidak mau tunggu tuh orang terlambat datang baru rabu-rabu pisken akang dia. Jadi kalau terlambat lebih baik tidak usah datang. Ya, itu sekedar informasi sedikit tentang keadaan situasi normal nanti, new normal nanti. Kalaupun itu sudah terlaksana, kita tetap berhati-hati dan penuh dengan kesabaran. Karena informasi kemarin masih atas 30-an yang terkena atau positif COVID-19. Jangan nantinya menimbulkan klaster baru di dalam gereja. Jadi itu tetap terang berhati-hati dan sambil bersabar menunggu. Bisa saja minggu depan, 2 minggu depan, atau bulan depan. Artinya sambil menunggu dan melihat perkembangan. Demikian informasi yang saya sampaikan hari ini. Selamat ulang tahun bagi mereka yang merayakan hari ulang tahun. Ulang tahun perkawinan, ulang tahun pribadi, dan juga mereka yang menerima berkat pengabulan atas doa-doa dan juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Mari kita satukan segala ucapan syukur kita ini juga dalam perayaan yang sudah kita laksanakan hari ini, dan kita sekali lagi memohonkan berkat agar kita mampu diutus, siap diutus ke tengah dunia, menjadi pewarta-pewarta sabda Tuhan, penabur-penabur benih kebaikan di dalam kehidupan kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin. Lagu penutup puji syukur nomor 703. Yes.